Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi kami mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Saya Aulia Ramadhani akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu hukum dan masyarakat. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum itu menurut Ahmad Ahli yaitu 1. Fungsi hukum sebagai agent of social control. Fungsi hukum social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana sosial kontrol dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat dianggap menyimpang dari aturan hukum. 2. Fungsi hukum sebagai agent of inherit. Fungsi ini sebagai sarana direkayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan secara terencana. Artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. 3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksanaan hukum dengan warga masyarakat serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Yang keempat, fungsi hukum sebagai political instrument. Fungsi hukum ini sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak dapat dipisahkan karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan politik. 5. Fungsi hukum sebagai interator. Fungsi hukum ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat, pasif dan aktif. Sifat pasif, hukum itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif, yaitu hukum itu dapat berperan aktif dalam masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah
untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakal pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum harus dituntut kemampuan untuk menegakkan melaksanakan penerapan hukum dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak, bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Akan tetapi, dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Inilah hukum menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal ini terjadi peristiwa konkret. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawani dengan NIM 1913020019. Di sini saya akan mencoba tentang materi yang ketiga, yaitu tentang kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan unsur dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaedah-kaedah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat. Yang pertama, seperti pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum itu seperti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anya Mulia Uzlah dengan NIM 1913020003 dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai penerapan dan efektivitas hukum.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Adapun faktor yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain yang pertama, faktor hukum atau undang-undangnya sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Misalnya, memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yang kedua, ada faktor penegak hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara profesional. Berfungsinya hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Maka penegak hukum harus betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang memadai. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Misalnya, perlu adanya syarat yang tersirat seperti pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sertika, NIM 1713020032, jurusan Perbandingan Mazhab Loka A. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik dalam sengketa. Konflik dimasukkan dalam suatu bentuk situasi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pihak-pihak yang memperjuangkan tujuan atau keputusan, mencoba untuk meyakinkan pihak lain yang mengenai kebenaran tujuan masing-masingnya. Yang kedua, suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku dan mengatur berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang ada tersebut. Melalui hukum, para pihak akan menyelesaikan konflik yang disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.